A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Semoga video yang barusan bisa sedikit mengobati rasa rindu antum kepada guru besar kita semua, almarhum Al-Ustadz Husain bin Abi Bakar Al-Habsyi. Ayuhat talabah, kembali lagi kita bisa bertemu walaupun tidak dengan bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yadfa'u hadzal bala wal waba min biladina syarif. Amin ya rabbal alamin. Ayuhat talabah, melanjutkan ke pembahasan akhlak. Kita telah di semester 1 telah kita banyak singgung tentang akhlak untuk merefresh agar antum tidak lupa tentang apa-apa yang telah kita bahas. Al-Fakir akan coba untuk mengingat-ingat kembali. Yang kita bahas itu adalah pokok-pokok akhlak. Kita bilang pokok akhlak itu ada dua. Yang pertama asy-syaja'ah dan yang kedua al-ifah. Asy-syaja'ah itu adalah sifat lurus dari ghadabiyah, dari sifat emosi yang dimiliki setiap manusia. Jika emosinya lurus, itu akan menimbulkan sifat yang namanya syaja'ah. Sedangkan al-ifah itu sifat lurus dari syahwat yang dimiliki oleh seluruh manusia. Jika syahwatnya lurus, dia akan memiliki sifat namanya al-ifah. Dan syaja'ah memiliki, orang yang punya syaja'ah memiliki cabang-cabang yang banyak sekali, yang dimana di akhir pembahasan kita telah membahas cabang dari asy-syaja'ah, yaitu as-sabat, yaitu ketetapan hati. Sekarang kita akan membahas tentang cabang selanjutnya dari asy-syaja'ah, yaitu as-sidq. Apa itu as-sidq? As-sidq adalah berkata jujur atau berkata benar, itu namanya as-sidq. Lalu pertanyaannya, mengapa as-sidq mengapa jujur ini merupakan cabang dari keberanian? Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu dulu definisinya sidq. Sidq itu apa? Secara definisi, sidq itu adalah berkata benar. Sepakat. Jika kita telah sepakati bahwasanya sidq itu berkata benar, maka orang yang jujur pasti dia tidak takut kepada resiko yang akan terjadi pada dirinya ketika dia berkata jujur, ketika dia berkata benar. Artinya orang yang tidak takut berarti syaja'ah, berarti berani. Maka dari itu sidq termasuk sifat cabang dari sifat syaja'ah. Karena apa? Orang yang jujur tidak takut resiko jika dia berkata yang benar. Contoh di pondok atau di pesantren kita Al-Ma'hadul Islami, seorang dari santri dipanggil, antum melakukan perbuatan ini, apakah benar? Nah, ini kembali ke masing-masing santri. Ada yang berkata, enggak Ustadz, ana tidak melakukan itu, padahal dia melakukannya secara hakikat, tapi dia berkata, enggak Ustadz, ana tidak melakukan hal itu. Toyib, sudah, antum aman secara fisik. Artinya antum aman dari hukuman yang dilaksanakan di pondok, contohnya. Tapi secara batin antum hancur. Maksudnya apa? Antum aman secara materi,
antum bisa terhindar dari hukuman, tapi sini hancur, hatinya hancur. Nah, beda dengan orang kedua. Contohnya santri kedua ditanya, antum melakukan ini? Iya Ustaz, afwan, ana melakukan itu Ustaz. Toyib, antum terkena hukuman secara fisik, antum sakit contohnya, tidak apa-apa, tapi antum naik derajat dengan kejujuran antum mendapatkan kenaikan derajat. Tapi dengan kebohongan antum aman fisik tapi turun derajatnya, tiarap akhlaknya. Maka dari itu, ini sangat penting, pendidikan pondok ini sangat penting kepada kehidupan antum setelah antum lulus dari pondok. Di pondok antum diajarkan untuk itu, dilatih untuk itu. Nantinya antum ketika antum dewasa, antum akan diberikan pilihan-pilihan yang memberatkan antum. Antum berbohong tapi antum dapat harta, contohnya banyak. Dengan syarat antum harus berbohong. Jika antum jujur tentang sesuatu, maka antum akan jatuh miskin. Nah, sekarang antum akan berat ini. Kalau antum tidak memiliki keberanian, antum akan main aman. Secara materi anda harus aman. Maka antum akan memilih berbohong, korup, mencuri uang rakyat, contohnya. Antum aman secara materi, tapi tiarap secara akhlak. Disebut umat Nabi tidak pantas. Tapi jika antum jujur, antum berarti orang yang berani. Berani apa? Berani terhadap resiko yang akan terjadi pada diri antum. Ana miskin tidak apa-apa, yang penting ana tidak mencuri uang rakyat. Wah, ini antum terhina di dunia tapi terkenal di akhirat. Nah, ini merupakan sesuatu yang mulia. Jadi intinya ikhwan, siddiq merupakan cabang dari syaja'ah. Orang yang berani berkata benar, dia berarti tidak takut bahaya yang akan terjadi pada dirinya. Itu intinya pelajaran kita hari ini. Dan tambahannya untuk antum, karena sekarang adalah hari-harinya Sayyidah Ummana Az-Zahra alaihassalam, kita akan bahas sedikit tentang Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihassalam. Ayuhat thalabah, jika kita berbicara tentang Sayyidah Zahra, kita akan mengambil amat sangat banyak sekali pelajaran dari Sayyidah Zahra. Padahal beliau umurnya tidak panjang, umurnya 18 tahun, tapi pelajarannya abadi. Al-Fakir akan sebutkan sedikit saja. Kita bisa membagi tentang Sayyidah Zahra kepada 3 bagian, sebagaimana surat Al-Kautsar yang menjadi surat Az-Zahra, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat kita bagi kehidupan Sayyidah Zahra menjadi 3. Pertama, sebelum kelahirannya. Kedua, ketika beliau hidup. Dan yang ketiga, setelah syahadah. Toyib, sedikit-sedikit saja. Sebelum kelahirannya beliau tidak usah ditanya, kita bandingkan dengan para nabi saja. Pertama, dengan Nabi Adam. Nabi Adam kenapa diusir? Kenapa diturunkan dari surga ke dunia? Karena memakan buah surga. Kita sebut buah khuldi. Tapi Sayyidah Zahra, kalau kita bandingkan Sayyidah Zahra, Rasulullah diangkat ke atas dari dunia, kebalikan dari Nabi Adam. Nabi Adam dari surga turun, Rasulullah dari dunia dinaikkan ke atas untuk dimakankan buah surga, yaitu tufah, apel surga yang nantinya kelak akan menjadi Sayyidah Zahra. Perbandingannya ini, jika ini menunjukkan sesuatu, ini menunjukkan sesuatu yang Sayyidah Zahra merupakan wanita yang lebih mulia dari para nabi. Pertama Nabi Adam,
Yang kedua Nabi Yahya. Nabi Yahya antum tahu apa kisahnya? Nabi Zakaria ketika ingin mendapatkan Yahya disyaratkan oleh Allah tidak berbicara kepada siapapun 3 hari. Artinya puasa berbicara. Jika berbicara menggunakan isyarat. Rasulullah syaratnya lebih berat. Karena apa? Mendapatkan sesuatu yang lebih agung daripada Nabi Yahya. Sayyidah Zahra. Apa syaratnya? 40 hari berkholwat di Gua Hira. Artinya berkholwat ini tidak bertemu siapapun, tidak berbicara sama siapapun, tapi bukan cuma 3 hari, 40 hari. Karena apa? Yang akan didapatkan lebih mulia, lebih berat daripada Nabiullah Yahya, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. Yang ketiga, setelah Nabi Adam dan Nabi Yahya, perbandingannya dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika ketika ibunya Nabi Isa, Sayyidah Maryam, itu akan ditiupkan ruh kepada Nabi Isa, apa? Yang terjadi, malaikat Jibril yang turun dari istilahnya dari atas ke dunia untuk meniupkan ruhnya Nabi Isa ke dalam rahim Sayyidah Maryam. Beda dengan Sayyidah Zahra. Sayyidah Zahra, untuk mendapatkan Sayyidah Zahra bukan malaikat Jibril yang turun, Rasulullahnya yang diangkat ke atas. Ini merupakan seperti halnya, ini merupakan menjemput sesuatu ini. Karena apa? Sesuatu ini mulia, lebih mulia. Tidak diantar ke rumah antum, tapi antum harus menjemputnya. Nah, ini siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra qabla wiladah. Sebelum wiladah lebih utama dari para nabi. Itu. Kedua, dalam kehidupannya. Beliau dalam kehidupannya kita bagi 3. 1 sebagai putri, kedua sebagai istri, ketiga sebagai ibu. Sebagai putri, dia sebaik-baik putri, sehingga Rasulullah dikatakan dalam riwayat selalu mencium tangan Sayyidah Zahra dan menjuluki Sayyidah Zahra apa? Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Ini mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau sebagai afdhaluz zaujah, sebaik-baik istri, sampai beliau berjihad untuk membantu suaminya, untuk menolong suaminya yang dirampas hak imamah, namanya hak khilafah. Beliau sampai berjihad, berani untuk berkhutbah di depan masjid, di depan para muhajirin dan ansor. Ini merupakan sebaik-baik istri yang selalu menolong dan mendukung suaminya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebaik-baik ibu. Sebaik-baik ibu yang mana ibu ini mendidik anaknya sehingga menjadi karim ahlul bait, sayyidus syuhada. 2. Dan jabalus sabr, Sayyidah Zainab. Yang pertama, karim ahlul bait, karim kepada orang yang suka memberi, Imam Hasan. Menjadi pejuang, Imam Husain. Kesabaran, singa padang pasir, Sayyidah Zainab. Itu didikan siapa? Didikan ummahnya Sayyidah Zahra. Suatu ketika Sayyidah Zahra berdoa di malam hari ketika selesai tahajud, berdoa, ya Allah, ampuni fulan, seluruh tetangganya disebut, keluarganya disebut terakhir. Imam Hasan bertanya, ya ummah, kenapa engkau menyebutkan tetangga-tetangga lalu kami orang rumah terakhir? Perkataan Sayyidah Zahra yang terkenal, al-jar tsummaddar, tetangga dulu kemudian baru orang rumah. Artinya sosialnya diajarkan oleh Sayyidah Zahra seperti itu. Itu tentang kehidupannya. Dan setelah syahadahnya beliau, pertama karena beliau syahid, dan dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan Fatimah matat wahya ghadibah. Sayyidah Fatimah meninggal dan dia dalam keadaan mangkel. Ini menunjukkan hak dan batil, antara hak dan batil karena syahadahnya Sayyidah Zahra. Gampangannya seperti ini. Ketika Sayyidah Zahra itu disebut dan ma'ruf sebagai Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, artinya beliau pasti masuk surga. Orang yang memusuhi beliau kira-kira akan masuk surga. Orang yang musuh beliau kira-kira pantas tidak dijadikan pemimpin.
Jika tidak pantas, karena beliau adalah Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah, yang pasti masuk surga, dan beliau dikatakan di Sahih Muslim bahwasanya beliau meninggal dalam keadaan mangkal kepada fulan dan fulan. Artinya fulan dan fulan ini tidak pantas kita jadikan pemimpin. Nah, itu diketahui hak dan batil dari situ, dari syahadanya Sayyidah Zahra. Itu yang pertama. Yang kedua, hakus syafa'ah untuk pecintanya. Suatu ketika Sayyidah Fatimah Zahra berkata di dalam pernikahannya kepada ayahnya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya abati, aku adalah putri Habibullah, putri kekasih Allah, putri sebaik-baik makhluk. Maka aku ingin mendapat hadiah yang lebih daripada wanita-wanita lainnya, daripada putri-putri yang lainnya, dimanapun di dunia ini. Wahai Fatimah, apa yang kau inginkan?" Kata Rasulullah, "Wahai ayah, yang aku inginkan hanya satu. Aku mendapat hak mensyafaati para pendosa dari umatmu." Lihat bagaimana sayangnya Sayyidah Zahra kepada kita sebagai pendosa dari umatnya, umat ayahnya Rasulullah. Sayyidah Zahra sangat menginginkan kita semua selamat. Lalu apa yang bisa kita balas untuk Sayyidah Zahra? Yang bisa kita balas untuk Sayyidah Zahra, karena Sayyidah Zahra sangat peduli pada kita, antum harus berkhidmat kepada Sayyidah Zahra. Siapa Sayyidah Zahra antum? Ibu-ibu antum. Ibu-ibu antum adalah Sayyidah Fatimahnya antum. Dan yang terakhir, sirru qabriha, rahasia dari kuburannya. Di mana kuburan Sayyidah Fatimah? Ini adalah sir, rahasia. Kenapa dirahasiakan? Ternyata antum perlu tahu info terbaru bahwasanya kuburan Sayyidah Fatimah telah ditemukan. Kuburan Sayyidah Fatimah telah ditemukan. Nah, sampai segini Al-Fakir akhiri. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.